Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Nurul Jannah, NIM 2017-011923. Di sini saya akan menjelaskan terkait uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Yang pertama saya akan membahas terkait uji reliabilitas data. Apa itu uji reliabilitas? Menunjukkan pada suatu definisi bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen sudah baik. Yang selanjutnya ada SPSS. Apa itu SPSS? SPSS merupakan salah satu aplikasi yang digunakan sebagai alat pengumpul data. Nah, fungsinya melakukan riset pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu, analisis data survei atau kuesioner, kemudian banyak digunakan dalam penelitian akademik mahasiswa, dan banyak juga digunakan untuk keperluan pemerintah seperti lembaga BPS, dan juga penelitian kesehatan rakyat dan lain-lain. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat data validitas dan reliabilitas data angkat menggunakan SPSS. Yang selanjutnya langsung aja masuk ke aplikasi SPSS-nya. Tampilannya ada seperti gambar tersebut. Kemudian klik pada bagian sebelah kiri bawah yang bertulis variable view. Setelah itu pada baris pertama ketik responden, baris kedua A, baris ketiga B, baris keempat C, dan baris terakhir isi dengan total. Kemudian pada kolom desimal ubah angka 2 menjadi 0, lalu pada kolom label berisi kedua titik ketik skor jawaban A dan sebagainya mengikuti seperti gambar di atasnya. Kemudian pada kolom measure baris pertama ganti menjadi normal, baris seterusnya ganti dengan normal. Selanjutnya siapkan data yang akan dimasukkan. Setelah langkah sebelumnya selesai, klik kembali data view di bagian bawah, lalu akan muncul kolom responden A, B, C, D, dan total. Setelah itu masukkan jumlah respondennya. Kemudian masukkan hasil data dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS. Lalu klik pilihan analis, lalu correlate bivariate. Kemudian akan muncul pilihan seperti gambar di bawah ini. Kemudian pindahkan skor jawaban A dan seterusnya ke kolom variance. Setelah semua dipindahkan ke kolom variance, klik menu option lalu checklist means dan standard deviation. Kemudian klik continue lalu klik OK. Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, akan muncul tabel hasil perhitungan mean dan standar deviasi seperti gambar di layar ini. Untuk menghitung reliabilitas, kembali lagi ke halaman utama aplikasi, lalu pilih menu analis, scale, dan reliability analysis. Kemudian akan muncul pilihan seperti gambar di bawah ini. Kemudian pilihan skor jawaban A dan lain-lain pindahkan ke kolom item seperti gambar di bawah. Kemudian klik pilihan statistik, berilah tanda silang pada pilihan item dan scale, kemudian klik continue lalu OK. Setelah melakukan langkah-langkah seperti di atas atau sebelumnya, akan muncul nilai reliabilitasnya seperti tampilan yang ada di gambar. Yang selanjutnya saya akan membahas terkait konsep distribusi probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas apabila sebuah uang logam yang mempunyai dua permukaan H atau head dan T atau tail dilemparkan berkali-kali. Hasil yang diperoleh pada setiap pelemparan apakah H atau T dicatat hasil keseluruhan outcome atau event yang didapatkan kemungkinannya akan mempunyai bentuk seperti TTHT, HHHT, HHTT, HTTTT, HH,
T, T, H, 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 T. Munculnya permukaan H atau T tidak dapat diduga sebelumnya. Jika H atau T mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul pada setiap pelemparan, tidak mungkin bahwa hasil keseluruhan trial adalah semuanya H atau semuanya T. Jadi H atau T akan saling muncul secara bergantian walaupun tidak perlu secara sistematik atau random square atau random series. Selanjutnya ada teori konsep probabilitas. Nah, konsep probabilitas merupakan konsep komunikasi informasi medis di antara para ahli dan antara seorang ahli dengan pasiennya untuk mencegah terjadinya salah interpretasi dari suatu kejadian. Maka yang terbaik adalah dengan menentukan kemungkinan dengan istilah frekuensi relatif atau proporsi. Untuk kemungkinan tandanya P, suatu kejadian tandanya E akan terjadi, tandanya P kurung buka E. Diestimasikan dengan rumus P kurung buka E sama dengan frekuensi terjadinya E dibagi frekuensi akan terjadinya E. Yang selanjutnya ada nilai probabilitas. Tentang seri pelemparan sebuah uang logam yang bermuka 2 buah, maka probabilitas untuk setiap muka akan mendekati setengah. Tentang seri pelemparan sebuah dadu bermuka 6 buah, maka probabilitas untuk setiap muka akan mendekati 16. Probabilitas selalu dinyatakan dengan angka yang berkisar antara 0 sampai 1, dan nilai probabilitas berada antara 0 dan 1. Artinya, nilai 0 artinya kejadian tidak akan terjadi, nilai 1 artinya kejadian yang pasti terjadi. Nilai 0,5 artinya kemungkinan kejadian akan terjadi sama dengan kejadian tidak akan terjadi. Jadi, jumlah dari probabilitas atau frekuensi relatif dari semua kejadian yang dapat terjadi dalam sampel harus 1 atau 100%. Contoh, dari 104 sampel usia 40-59 tahun, diamati kadar kolesterol serumnya. Ingin diketahui kemungkinan bahwa kadar kolesterol serum seseorang yang dipilih secara acak berada pada interval 160 dan 179 mg/dl, dan probabilitas lelaki usia 50 tahun dengan kolesterol serum kurang dari 200 mg/dl didapatkan proporsi atau probabilitas dari sampel dengan interval kadar kolesterol 160 sampai 179 mg/dl adalah 37 dari 1047 atau 37/1047 sama dengan 0,035. Frekuensi kumulatif dari sampel dengan kadar kolesterol serum kurang dari 200 mg/dl adalah 15,8% atau 10 tambah 21 tambah 37 tambah 97 dari 1047 sampel sama dengan 165/1047 sama dengan 0,158. Selanjutnya ada tabel hasil tes diagnostik standar dan diagnostik eksperimental. Bisa dilihat tabelnya. Hasil disebut positif apabila melebihi ambang batas yang ditentukan. Hasil disebut negatif apabila kurang dari ambang batas yang ditentukan. Dari 100 orang yang diteliti berdasarkan tes diagnostik eksperimental, 10 dinyatakan menderita penyakit berdasarkan diagnostik standar dan 90 dinyatakan bebas penyakit. Dari 90 orang yang bebas penyakit, 86 mempunyai hasil tes negatif dan 4 mempunyai hasil tes positif. Dari 10 orang yang sakit, 3 hasilnya tes negatif dan 7 hasilnya positif. Selanjutnya ada aturan dalam hukum probabilitas. Yang pertama, probabilitas gabungan dari 2 atau lebih kejadian klinis merupakan probabilitas yang dapat terjadi secara bersamaan. Dituliskan sebagai P A plus B. Contoh, beberapa probabilitas sampel yang bebas penyakit mempunyai hasil negatif. Lihat kolom penyakit negatif dan hasil negatif. Ada 86 dari 100 sampel yang secara bersamaan tanpa penyakit dan hasil tes negatif, atau dengan rumus P A plus B sama dengan 68/100 sama dengan 0,86. Yang kedua ada probabilitas terkondisi, adalah probabilitas suatu kejadian akan terjadi setelah kejadian lain telah terjadi, atau dengan rumus P A plus B. Contoh, beberapa probabilitas sampel yang kadar kolesterolnya antara 120 sampai 139 mg/dl dari mereka yang kadarnya di bawah 240 mg/dl
Mereka yang kadar kolesterolnya di bawah 240 adalah 523, sedangkan yang di antara 120 sampai 139 sama dengan 10. Dengan rumus P, B plus A sama dengan 10 garing 523 sama dengan 0,19. Contoh yang kedua, berapa probabilitas sampel yang dinyatakan sakit dari mereka yang hasil tesnya positif? Mereka yang hasil tesnya positif sama dengan 11 dari 100 sampel. Dari 11 tersebut yang dinyatakan sakit adalah 7. Rumusnya P penyakit positif atau hasil positif sama dengan 7 garing 11 sama dengan 0,64. Artinya dari mereka yang hasil tesnya positif ada 64% dinyatakan penyakit positif. Selanjutnya ada probabilitas terkondisi versus probabilitas tak terkondisi. Yang pertama, tak terkondisi artinya diasumsikan hasil tes belum diketahui atau pretest sama dengan P penyakit positif sama dengan 10 garing 1000 hasilnya 0,10. Kemudian kondisi terkondisi artinya dinyatakan penyakit positif setelah diketahui hasil tes atau post test sama dengan P penyakit positif atau hasil positif sama dengan 7 garing 11 sama dengan 0,64. Yang selanjutnya ada probabilitas terkondisi atau rumusnya P A garing B sama dengan PA dan B A garing P B. Contohnya, beberapa probabilitas seseorang terkena penyakit mempunyai hasil tes positif P penyakit positif atau hasil sama dengan P penyakit positif dan hasil positif dibagi P hasil positif sama dengan 7 banding 1000, 11 banding 100 sama dengan 7 banding 11 sama dengan 0,64. Contoh selanjutnya yaitu beberapa probabilitas keluarga dengan 4 anak mempunyai 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemungkinan susunannya sebagai berikut: B, G, 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 B, G, 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 B, G, dan G, 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 B, yang masing-masing mempunyai probabilitas sama dengan 0,49, 3 kali 0,51 sama dengan 0,06. Probabilitas keluarga dengan 4 anak mempunyai 1 anak laki-laki yaitu 4, 0,06 sama dengan 0,24. Kemudian yang selanjutnya ada jumlah permutasi untuk 5 buah huruf A, B, C, D atau N di mana setiap kalinya hanya diambil 3 buah huruf atau R sama dengan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 permutasi. Rumusnya N garing N dikurangi R. Terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kesalahan yang tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.